Bicara soal cyber, Pak. Kemarin kita rame ada pertasan, Pak ya, di Pusat Data Nasional Surabaya. Memang PDN-nya sendiri kan belum jadi. Jadi tersebar dulu PDNS Surabaya, Cikarang, Serpong, ada 4 kalau nggak salah. Yang diserang Surabaya PDNS. Jenis pertasannya itu Dari mana Bapak tahu? dari pengumuman. Dari Oke, dari pengumuman pemerintah. pengumuman pemerintah. Dan juga ada akun-akun beberapa ya. Jadi mereka hack-nya itu mengunci, datanya tidak keluar. Jadi datanya Menurut pengumuman. Oke, menurut official government bahwa tidak ada data yang keluar. Kenapa? Kita cek kenapa, tahu dari mana data nggak keluar. Dia udah memonitoring ya. Nggak ada traffic yang keluar dari data, itulah. Dan sebagai pemegang akun gitu ya, pemerintah, kementerian, lembagaan yang ada di sana tidak bisa mengakses. Jadi model hacknya itu ya dikunci aja. Iya. Jadi nggak bisa masuk. Data di dalam. Konsekuensinya data hilang aja. Data hilang. Menurut siapa? Menurut pemerintah. Data ini kalau nggak bisa direstorasi ya hilang. Jadi makanya Bapak, itu kemarin ramai Bapak percaya? Kita mau minta tanggapan Pak Dharma soal itu, Pak. View Bapak ini menarik. Kenapa ini, Pak? Apakah ini hack? Apakah ini ada konspirasi lain atau Bapak melihat? Saya berharap kita jangan hanya melihat residu daripada masalah. Kita masuk ke dalam dunia digital, dunia cyber. Kita sebenarnya sedang masuk ke dalam dunia yang akan menjadikan kehidupan kita selalu bermasalah sampai Tuhan memanggil kita. Karena dunia cyber adalah dunia yang sengaja diciptakan oleh penggagasnya. Kita sendiri tidak pernah berpikir selama ini, siapa sih yang menggagas? Kok dunia kok semuanya beramai-ramai menggunakan cyber? Pernah nggak Bapak terpikir seperti itu? Siapa ini yang merencanakan? Oh, sepertinya dunia ini ada yang mengatur. Nah, oleh sebab itu terjadinya apapun yang namanya disebut peretasan, ransomware dan sebagainya. Ini Bapak. Apa itu? Oh, itu nggak usah lah. Nah, itu saya bisa jelaskan itu. Oke. Saya bisa jelaskan itu. Nah, itu menjadi gambaran buat Bapak untuk bisa melihat bahwa dunia ini memang sudah direncanakan untuk mengendalikan seluruh dunia hanya dengan menggunakan alat yang disebut dengan cyberspace, ruang cyber. Ya, ruang cyber ini bukan ruang fisik. Ya, jadi tidak bisa diatasi oleh misalnya Tentara Republik Indonesia, nggak bisa. Gitu. Kita lihat ya banyak orang-orang yang bukan badannya besar dan sebagainya menangani. Jadi ini ada di ruang digital, di ruang yang tidak bisa Bapak lihat dengan mata terbuka. Contoh yang paling gampang, pulsa aja kita nggak tahu bahwa pulsa kita diretas. Maksudnya gimana, Pak? Pulsa Bapak diretas. Bapak tahu nggak pulsa Bapak yang Bapak Iya, kita isi ulang. Kita isi ulang. Bulan, bagaimana penggunaannya sehingga tahu-tahu habis? Iya, kita pakai buat. Ya itu kita pakai. Iya. Bagaimana konversinya dari sekian gigabyte dikonversi menjadi angka? Tahu nggak? Oh, itu aja di situ terjadi manipulasi kok. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini, apa yang terjadi? Begitu banyak orang membahas kan, berapa banyak pulsa sudah termakan. Jadi peristiwa yang terjadi ini adalah namanya insiden atau kejadian yang diumumkan. Makanya saya tanya tadi, Mas tahu dari mana? Dari official government. Iya. Pengumuman. Apa yang terjadi? Ini kan karena diumumkan. Banyak hal yang tidak diumumkan. Iya. I've been there. Dan saya tipe orang yang tidak pernah mau percaya sebelum saya tahu dan tahu dulu. Saya tidak suka. Kenapa? Karena saya tahu. Selama ini kita banyak dibohong-bohongi dan menganggap orang yang ngomong itu harus saya percaya. Ketika dia tidak punya integritas, apa yang terjadi? Kita dimanipulasi dan kita tersesat dengan informasi itu. Jadi pahami dulu ini big picture-nya. Kenapa ada dunia cyber? Dunia cyber ini disiapkan untuk mengglobalisasi kehidupan manusia di dunia hanya dengan satu alat yang disebut dengan alat cyber. Di mana di situ disiapkan fitur-fitur dan platform-platform yang menggiring kita untuk memberikan semua data kehidupan kita, apapun bentuknya,
Dan itu di store di big datanya mereka. Seperti Tuhan mencatat dosa kita. Makanya tidak ada satupun yang tidak tersingkap. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. No place to hide. Gitu. No left behind. Nggak ada satupun yang tersisa, Pak, di situ. Jadi kalau kejadian itu hanya insiden, sebenarnya dari awal kita menggunakan, setiap kita mengetik apa saja, sudah masuk. Sudah masuk, sudah diambil, sudah di copy paste oleh mereka. Karena alat ini alatnya mereka. Makanya disebut artificial intelligence. Artinya ini alat intelijen yang digunakan tanpa mengirim manusia ke semua negara. Hanya dengan menempatkan alat ini yang dibeli dari uang yang dipinjam oleh negara untuk membeli alat-alat yang mereka sudah siapkan. Even beda-beda merek. Microsoft lah, Huawei lah. Ya. Tetapi mereka membangun suatu sistem keamanan yang disebut ISO. Standarnya 72001 supaya apa? Supaya kompatibel antara satu alat dengan alat lain. Di mana kuncinya? Adanya konektivitas ya. Adanya integritas data, adanya keterhubungan. Apa yang menghubungkan? Apa yang menghubungkan satu alat dengan alat yang lain? Endpoint satu dengan endpoint. Ya. Apa? Koneksi internet salah satunya. Bukan salah satunya, itu yang terutama. Tapi memang bukan. Nanti dulu, ini jangan tapi-tapi, Pak. Enggak, ini bukan ini rahasia, yang terutama. Kan? Kalau you nggak masuk ke sini, maka itu hanya jadi kita hanya memperbincangkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Karena masalahnya di internet. Sepanjang internetnya masih dikuasai oleh asing, maka sepanjang itu tidak ada jaminan bakal aman. Jadi solusinya kira-kira apa? Kita harus memiliki keamanan data dengan menghadirkan atau membuat atau menyelenggarakan internet mandiri yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia tanpa campur tangan asing.